Anggota tim kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB, Emmanuel Herdianto, membeberkan sejumlah kejanggalan pada kebijakan KPK menjadikan kliennya sebagai tersangka penerimaan gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah. Karena kejanggalan-kejanggalan itu, Emmanuel bahkan meyakini kalau penetapan tersangka kliennya merupakan sebuah skenario yang melibatkan negara. Orang ditetapkan sebagai tersangka, saya kira dalam ruangan ini ada juga yang bisa paham hukum dan pasti mengerti dan mungkin juga banyak pengetahuan yang lain. Apakah bisa seorang dikenakan sebagai tersangka dengan tanpa pemeriksaan terlebih dahulu? Itu persoalan. Itu persoalan. Saya bahkan kecuali tertangkap tangan ya. Kalau tertangkap tangan nggak ada ampun. Kalau saya diangkut. Tapi kalau namanya laporan, berarti harus ada pemeriksaan saksi, ada bukti, ada gelar, dan lain sebagainya, baru kemudian dinaikkan sampai yakin benar bahwa yang bersangkutan patut untuk dikenakan satu tersangka. Kenapa kemudian begitu? Karena semua penyidik hati-hati dengan yang namanya pra-peradilan. Oleh karena itu pemeriksaan kepada orang yang dilapor atau saksi itu penting sebelum kemudian satu tersangka. Nah yang lucu, kenapa kemudian tadi Pak Yuris bilang dia sakit? Saya mau cerita sedikit. Saya juga anggota tim pengacaranya Pak Sekda Papua waktu kasus operasi gagal tangkap di Hotel Borobudur. Bayangkan dari semua gubernur yang ada di Indonesia, semua berhasil ditangkap oleh KPK. Pak Gub Lukas NMB gagal. Jadi kemudian ada satu orang berdiri di depan pintu keluar hotel dengan handphone seperti ini dan menjepret, prek. Didatangin sama Pak Sekda, Mas nginep sini? Enggak. Terus Mas kenapa foto pimpinan saya? Saya mau lapor ke istri saya kalau saya lagi di sini. Dirampas HP-nya, dibuka. Ada grup namanya Tangkapan 01, kira-kira begitulah. Di situ jelas itu. Ikutin yang tas hitam, ikutin mereka berkeluar, ikutin. Apa yang terjadi ketika tas hitamnya dibuka isinya kertas? Jadi Pak Gubernur Papua ini memang disenter untuk ditangkap. Dan gagalnya di Borobudur itu. Lalu kemudian dibelokkan ada kekerasan terhadap pegawai KPK. Ya dipukul lah kalau foto-foto mau tangkap orang. Kira-kira begitu. Nah kemudian berlanjut ke sakitnya ini. Ini kenapa kemudian ada kesan politiknya. Pak Gub bersurat tanggal 7 ke Mendagri untuk izin berobat ke Singapura. Tanggal 12 izinnya dikeluarkan oleh Mendagri. Tanggal 12 juga KPK keluarkan penetapan tersangka. Kalau Pak Gub keluar dari Papua sampai Jakarta kena tangkap, selesai urusan. Itu pasti. Gimana kita bilang ini bukan skenario? Itu. Lalu kemudian, kalau dibilang Pak Gub menolak untuk ditangkap, tidak. Gubernur Papua, Lukas NMB, pria terhormat, orang Papua hebat, yang warga negara taat hukum, hanya kondisinya memang sakit. Orang sakit mau diperiksa gimana? Nah, inilah yang kemudian tadi saya juga setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bang Yoris, keterlibatan lembaga lain. Begini, kalau kita ngerti tata negara, kita akan menjelaskan seperti ini. Menko Polhukam itu Menko yang setidaknya membawahi dua lembaga, kepolisian dan kejaksaan. Kalau dia perintah polisi, kalau dia perintah jaksa wajar. Tapi kalau dia panggil KPK, dia panggil PPATK, apa judul? Apa judul? Tidak ada garis komando, tidak ada garis koordinasi. Apalagi dikatakan kami ketemu untuk koordinasi. Oh kamu koordinasi mau tangkap-tangkap orang. Begitu kan negara diurus, kan kacau jadinya. Yang berikut, tidak pernah KPK menyebut urusan uang 540. Yang pertama menyebut itu Menko Polhukam dan PPATK. Dan itu salah, pelanggaran etika. Bagaimanapun juga temuan PPATK tidak boleh menyebut nama, harus inisial. Harus inisial, itu coba buka undang-undang kode etik PPATK itu. Kalau ada temuan berbahaya mencurigakan, yang bersangkutan inisial. Sampai ada putusan pengadilan, baru kemudian namanya disebut. Tidak boleh. Ini kan orang ditelanjangi seolah-olah sudah bersalah, mengajak ke publik untuk mengatakan bahwa orang ini bersalah, mari kita tangkap. Nggak bisa begitu. Pertama kau harus buktikan dulu benar tidak ada gratifikasi. Nggak ada gratifikasi. Yang ada adalah uang Pak Lukas ketika Pak Lukas lagi sakit di Jakarta, dia minta kepada Laka masuk ke rumahnya untuk kirim. Itu bukan uang gratifikasi, itu uangnya sendiri Pak Gubko. Dan di situ Pak, siapa namanya lagi itu? Menko Polhukam, sekali lagi blundernya, dia mengambil keterangan dari sebuah tulisan di koran yang bukan saksi dalam perkara gratifikasi sebagai kutipan. Ini orang katanya pakar hukum. Ngomongnya kayak seolah-olah
Orang ini pokoknya harus dihabisin. Nah, yang menarik juga untuk coba kita terangkan. Nah, ini judul nih. Ada judi money dan sebagainya. Begini, kasus yang dikenakan kepada Pak Gubernur gratifikasi, kita bicara itu saja dulu. Tidak ada hubungan dengan 540 itu, tidak ada. Kalau itu di proyek apa? Di proyek apa? Yang pasti jelas sekarang di mata kita kalau kita buka koran, ada proyek pangkrak pembangunan Polda Baru Papua. KPK di mana? Yang katanya 2021 harus buka pintu. Jadi kemudian kalau kita bicara tentang Pak Lukas Kemelukup, tidak. Pak Lukas ini laki-laki terhormat, orang paling apalagi namanya terpandang di Papua seperti yang dikatakan Pak Yoris tadi, dan dia akan bertanggung jawab penuh kalau kemudian apa yang disangkakan kepada dia sudah dalam kondisi sehat, dia akan datang. Tapi kita pastikan satu hal, bahwa kemarin kita tidak mau ajukan pra peradilan, kalau kita sudah buat pra peradilan. Kalau yang lawan KPK ini jenderal, katakanlah seperti Budi Gunawan, mungkin ada harapan. Karena dia punya kuncian ke hakim. Lu macam-macam lu, ya kan? Kemarin kau terima uang, selesai. Tapi kalau yang lawan kita sipil, mau kau punya uang banyak pun selesai kau. Mereka yang punya itu. Jadi kita nggak mau. Begitu ajukan kita kalah, tersangka tetap tersangka. Mau kita bilang tidak ada gratifikasi. Jadi sudah. Ini murni menurut kami. Kalau kemudian ini menjadi tindakan berlanjut ke pemeriksaan, menurut kami ini kriminalisasi. Karena tidak ada bukti. Tidak ada bukti. Ini dikarang-karang. Setelah sekian cara diupayakan untuk menangkap, jelang masa berakhirnya Pak Gub, atau menjabat sebagai gubernur aktif, tidak berhasil, lalu kemudian dibuka. PPTK bilang, oh ini ada uang 1 miliar nih tahun 2020 pada saat COVID. Coba, siapa yang kirim? Laka, oh ini gratifikasi nih. Lalu kemudian ditetapkan tersangka. Kan kacau, tahun 2020 ke 2020 jauh-jauh banget. Kemana mereka selama ini? Artinya apa? Ini kasus pasti ada politiknya. Ini kasus pasti ada politiknya. Kemarin kita ke KPK, serahkan surat kepada penyidik. Kita menolak untuk mengantar istri Pak Lukas dengan bona anaknya sebagai saksi dalam dugaan tersangka terhadap Pak Gub. Begini lucu. KPK mau manggil saksi anaknya Pak Gub. Anaknya Pak Gub itu dari tahun 2012 sampai tahun 2020 ada di Australia. Apa yang dia tahu soal uang 1 miliar yang ditransfer tahun 2020? Ini manggil orang siapa? Apa yang dia mau terangkan? Istrinya Pak Gub, waktu uang itu ditransfer ada di Jakarta bersama Pak Gub karena Pak Gub lagi dirawat. Yang ngirim itu uangnya ada di rumahnya Pak Gub di Papua. Istrinya tahu apa? Satu. Yang kedua, ini KPK juga lucu. Tiap kali mereka nangkap koruptor, tiap kali mereka nangkap penjahat keuangan, tapi tidak pernah bahasnya juga aturan mereka. Mereka sendiri tahu bahwa yang namanya istri, anak, keturunan dalam darah nggak bisa dipanggil sebagai saksi. Dipaksa panggil untuk apa? Untuk memberi kesan, seolah-olah berarti disinilah KPK berpolitik. Untuk memberi kesan bahwa benar satu keluarga ini tidak mau bekerjasama dengan lembaga negara dalam pengungkapan kasus korupsi. Itu maksudnya apa? Ini penegakan hukum atau kalau bodoh-bodohin orang? Orang Papua itu, kalau kita jujur ya, maaf ya, kalau kita hatinya mereka jauh lebih baik dari kita. Karena orang jujur semua di sana. Dan Pak Gub dibilang korupsi 1 miliar, kita ketawa. Di rumahnya Pak Gub mungkin kau masuk, uang semua isinya, karena memang dia kaya. Karena memang dia kaya. Jadi kalau minta maaf tadi, dari intelijen, dari pengamat sebelumnya bilang, Pak Gub ini kebal hukum, Pak Gub ini negara tidak benar. Bukan negara tidak benar. Negara sedang dikelola oleh orang-orang yang punya kepentingan, yang memperalat hukum karena mereka lagi berkuasa. Sayang banget. KPK harusnya bagus, tapi di kasus ini mereka kelihatan. Bukan hal baru kalau kemudian kita sering diskusi bahwa di KPK itu ada papan tertulis target yang mana yang mau ditangkap. Itu bukan hal baru. Dan kali ini Pak Gub yang lebih di center. Kasus Lukas NMB memang termasuk kontroversial, karena meski Kapolri mengerahkan 1.800 personel untuk membantu KPK menangkap Lukas, tetapi hingga kini Gubernur Papua itu belum juga dapat ditangkap. Kenapa kemudian Pak Gub sampai dengan hari ini belum memenuhi? Bukan menolak ya, mohon dicatat Pak Gub tidak pernah menolak. Bahkan terakhir kemarin kita rapat di Borobudur, kita bersedia kalau KPK mau datang ke Papua, periksa di lapangan terbuka. Seluruh orang Papua akan hadir di situ untuk periksa bahwa orang yang mereka pilih sebagai gubernur disangkakan pidana korupsi. Silakan datang, tapi jangan di Jakarta.
Karena Jakarta menurut orang Papua tipu-tipu. Kalau kalian suka tayangan ini, jangan segan tekan tombol like, subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih.